gelarnya. Oke, silakan disentuh ya. Oke teman-teman, kembali lagi dengan channel Joe Update. Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari ini kita akan jalan-jalan lagi. Kita akan virtual tour melihat salah satu ikonnya Pulau Bali, yaitu Pura Tanah Lot yang sangat terkenal. Tentunya teman-teman yang sering datang ke Pulau Bali tentunya pernah datang ke salah satu pura yang menjadi tempat favoritnya turis-turis yang datang ke Bali ini. Ini adalah perjalanan menuju ke Pura Tanah Lot teman-teman. Sore hari cuacanya sangat cerah sekali dan kebetulan sekarang adalah pukul 5:30. Sunset terbaik yang akan kita lihat, karena kalau kita ngomongin atau berkunjung ke Pura Tanah Lot ini, Joe Adit menyarankan buat teman-teman semuanya datanglah mulai pukul 5 sore, karena jam 5 itu sudah mulai ramai biasanya. Dan ini kita sudah mulai memasuki area parkiran Pura Tanah Lot. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat bagaimana sih situasi terkini di daerah tujuan wisata Pura Tanah Lot ini, kita akan ajak teman-teman melihat secara detail bagaimana harga tiket masuknya dan keramaiannya di sana. Apalagi sekarang ini adalah memasuki akhir tahun, di mana kunjungan pariwisata ataupun wisatawan-wisatawan yang datang ke Bali pastinya akan meningkat juga. Ini adalah loket tiket di depan kita. Kita akan cek berapa sih harga tiketnya. Pak, sekarang kali Pak 40.000. 40 nih? Iya. Kalau turis asing berapa Pak? Ya. Menturis asing berapa? 60.000 ya? Oke. Inilah update-nya teman-teman. Saat ini tarif tiket masuk Tanah Lot untuk wisatawan asing dewasa itu 60.000 dan wisatawan asing untuk anak-anak sebesar 30.000. Sedangkan wisatawan domestik hanya 20.000 untuk dewasa dan anak-anak hanya 15.000 rupiah. Dan kita sudah memasuki area parkiran di sini, dan di depan sini kita lihat banyak sekali toko-toko yang sudah buka. Beda dengan vlog Joe Update yang 2 tahun kemarin tentang Pura Tanah Lot, di sini warung-warung ataupun toko-tokonya beberapa masih tutup karena masa-masa pandemi dulu. Sekarang kita lihat teman-teman, hampir semua toko-toko di sebelah kiri kita ini dari area parkiran berjalan. Biasanya kita akan disuguhkan berbagai macam pernak-pernik oleh-oleh Bali dan juga baju-baju Bali. Deretan toko-toko ini juga terdapat penjualan payung dan juga topi buat teman-teman yang tidak ingin kepanasan. Nah, sekarang kita sudah berada di parkiran area dan kita akan gaspol. Oke teman-teman, jadi setelah kita parkir kendaraan di sana dan mobil itu ada di depan sana teman-teman, di sebelah kiri. Jadi kita akan diajak berjalan ke depan sana. Di sana ada sebuah gate yang menjadi pintu masuknya ke Pura Tanah Lot. Dan di sini seperti biasa kita akan disambut oleh berbagai macam oleh-oleh khas Bali dan baju-baju Bali juga ada di sebelah kanan kita ini. Jadi dari parkiran area menuju ke Pura Tanah Lot itu teman-teman hanya berjalan sekitar 7 sampai 9 menitan. Dan tadi kita berjalan ataupun masuk dari gate ataupun entrance gate-nya yang di sebelah kiri kita ini, dan kita akan masuk. Jadi tiket yang kita beli tadi di scan barcode-nya nanti sama petugas yang ada di dalam sana. Ini adalah sebuah candi, biasanya menjadi tempat untuk bersuah foto di sini. Biasanya orang-orang yang datang lebih siang dari Joe Update ini, mereka biasa masih bisa menyempatkan diri untuk berfoto di sini. Om Swastiastu. Jadi di depan ini adalah gate pintu masuknya atau entrance gate-nya. Di sini biasa tiket yang kita beli tadi di scan di sini. Nah, kita sudah beli tiket tadi. Dewasa itu 20.000 untuk domestik dan anak-anak 15.000. Kita akan langsung masuk. Di bawah sini adalah masih terdapat banyak sekali toko-toko, dan teman-teman hanya memutari sekitar 3 menitan berjalan kaki. Dan teman-teman akan dihadapkan juga berbagai macam pernak-pernik oleh-oleh Bali. Di video ini Joe Adit akan coba menceritakan bagaimana sih sejarah Tanah Lot seperti video-video Joe Adit sebelumnya tentang Bali dan ikon Pulau Bali. Ini adalah area toko-toko lagi teman-teman, dan kita akan lanjut terus jalan. Tentunya nanti di pura pastinya akan ramai sekali.
tahun ini adalah tahun keemasan buat Pulau Bali ini. Setelah kita terpuruk 2,5 tahun, bagaimana kita dihantam pandemi yang begitu menghancurkan pariwisata Bali, kini sudah mulai bangkit dari tahun 2002 kemarin, dan sekarang benar-benar tingkat hunian dan juga tingkat kunjungan setiap objek-objek wisata di Bali ini membludak sehingga meningkat sampai 4 kali lipat kalau dibandingkan tahun 2018 kemarin. Jadi ini sangat membanggakan juga. Semoga semua stakeholder ataupun pelaku-pelaku pariwisata di Bali ini tetap mengutamakan turis-turis dan tidak membedakan entah itu turis domestik, turis mancanegara maupun turis-turis yang berkunjung ke Bali ini, semua servisnya harus disamaratakan. Kita lanjut terus jalan sambil nanti Joadit akan bercerita tentang bagaimana sejarah dan juga keunikan-keunikan dari Pura Tanah Lot yang menjadi ikonnya pariwisata Bali ini. Selain tadi kita melewati toko oleh-oleh di sebelah kiri kita ini, di area ini juga ada tempat ataupun restoran-restoran dan tempat-tempat makan buat teman-teman yang sudah lapar. Jadi bisa mampir di toko-toko ataupun restoran-restoran yang ada. Dan di depan ini adalah turis-turis yang baru habis menikmati sunset yang sangat indah tentunya di sore hari ini. Joadit sudah tidak sabar untuk melihat dan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana keindahan sunset dengan cuaca yang begitu terang sekarang ini. Pura Tanah Lot terletak di pesisir pantai pedesaan Braban, yaitu Kecamatan Kendiri dan Kabupaten Tabanan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman datang dari Kota Denpasar sekitar 30 kilometeran, dan kalau teman-teman datang dari Kota Tabanan hanya 11 kilo karena ini berada di Kabupaten Tabanan. Dan kalau teman-teman datang dari Kuta, Legian, Seminyak maupun dari Canggu, teman-teman sekitar menghabiskan waktu 30 menit kalau tidak macet di Jalan Raya Canggu. Dan buat teman-teman yang merencanakan tur ke Tanah Lot ini atau Pura Tanah Lot ini, teman-teman bisa mengkombinasikan dengan beberapa objek wisata seperti Pura Taman Ayun di pagi hari, dan langsung teman-teman menuju ke Bedugul melihat bagaimana kesejukan dan keindahan bukit-bukit yang cantik serta danau-danau seperti Danau Buyan, Danau Beratan dan Danau Tamblingan, serta ada Desa Wonogiri yang menyediakan tempat bersuah foto dengan pemandangan danau yang sangat spektakuler. Dan teman-teman juga mampir di toko oleh-oleh Jogger. Dan di sore hari teman-teman bisa langsung dari jam 3 datang dari Bedugul, tiba di sini jam 5, langsung bisa menuju ke Pura Tanah Lot dengan keindahan sunset tentunya. Kita akan lanjut terus jalan. Jadi Pura Tanah Lot ini sebenarnya sebuah pulau kecil yang terapung di laut, dan Pura Tanah Lot dibangun di atas batu ukurannya 3 are, teman-teman. Nanti kita akan lihat detailnya. Sambil jalan, Joadit ingin bercerita tentang arti kata Pura Tanah Lot. Mungkin buat teman-teman yang sering berkunjung ke sini jadi belum tahu arti dari Pura Tanah Lot ini. Kita akan coba mengajak teman-teman dan memberikan sedikit informasi apa sih arti kata Pura Tanah Lot ini. Jadi kata Tanah Lot terdiri dari 2 kata, yaitu tanah yang diartikan sebagai karang, tempat seperti gili atau pulau. Kata lotnya atau lot memiliki arti laut. Jadi Tanah Lot berarti pulau kecil yang mengapung di atas laut. Dan lokasi sekarang ini disebut Tanah Lot ini pernah digunakan pada zaman Megalitikum sebagai tempat yang dipandang suci, dan terbukti dari adanya menhir yang ditemukan di sekitar area pura. Sesuai dengan kondisi lingkungannya, maka struktur Pura Tanah Lot ini dibangun pada dataran karang yang tidak beraturan. Nanti teman-teman bisa lihat dengan sudut kemiringan yang hanya terdiri dari 1 halaman berupa jeroan. Jadi perbedaan Pura Tanah Lot ini dengan pura lainnya di Pulau Bali sekitaran, yaitu Tanah Lot tidak memiliki beberapa halaman karena dibangun di atas dataran koral yang sudut-sudut bawahnya karena terhempas oleh ombak sehingga kelihatan tidak beraturan. Di sini di area masuk dari gate depan sana, kita sudah melihat hamparan taman-taman yang cantik, tempat-tempat untuk duduk-duduk sambil menikmati sunset yang indah di depan kita ini, teman-teman. Dan biasanya banyak sekali wisatawan-wisatawan mengabadikan momen di sini. Mereka biasanya berfoto grup dan juga tempat yang romantis buat teman-teman yang lagi honeymoon datang ke Bali. Jadi jangan lupa untuk berkunjung ke Pura Suci Tanah Lot ini.
kita akan langsung turun ke bawah sini teman-teman. Jadi kita sudah melewati beberapa gate. Nanti kita akan ajak teman-teman menuju ke sebelah kanan sana. Ada pura batu bolong juga di sana yang sangat cantik. Buat teman-teman yang ingin menikmati sunset juga nanti bisa dari sana. Lihatlah di sini. Dari tadi kita sudah melihat banyak sekali turis-turis asing, terutama turis-turis dari India sudah mulai berdatangan di sini. Jadi kunjungan pariwisata ke Bali ini sudah didominasi oleh turis-turis dari India. Dan kita lihat di sini juga ada turis-turis dari Eropanya dan Australia juga. Dan tentunya objek wisata ini sangat digemari oleh turis-turis dari domestik. Lihatlah di sini, banyak sekali rombongan bus-bus yang Jori tadi papasan di jalan sebelum menuju ke sini. Jadi rombongan-rombongan bus, karena ini sudah mulai akhir tahun, banyak juga mereka menggunakan bus-bus transportasi menuju Bali dan melakukan tur-tur. Kalau teman-teman datang ke Pura Uluwatu, Pura Ulundanu yang di Bedugul, tentunya teman-teman akan menemukan banyak sekali rombongan-rombongan busnya. Lihatlah di depan sana teman-teman, keindahan sunset yang sangat menawan sekali. Pura Tanah Lot tidak hanya pura suci bagi umat Hindu, juga tempat terbaik untuk menyaksikan sunset. Dan kalau malam hari biasanya ada tarian kecak juga di sini. Nanti kita akan cek apakah ada tarian kecak di malam hari ini. Kita lihat keramaiannya dulu, dan inilah crowdnya di liburan akhir tahun di Bali. Banyak sekali para wisatawan datang ke sini, dan sekarang ini sudah mulai pukul 6:15 menit. Jadi sunsetnya sebentar lagi akan turun. Kita akan coba secara detail mereview tempat ini. Kalau kita ngomongin tentang sejarahnya, jadi banyak sekali versi tentang Pura Tanah Lot ini. Pura Tanah Lot ini sebenarnya dibangun pada sekitaran abad 16. Jadi saat itu seorang empu suci yang bernama Dangyang Nirata, atau lebih dikenal dengan Pedanda Sakti Waurau, yang berasal dari daerah Belambangan, Jawa Timur sana, hingga melakukan perjalanan ke Pulau Bali sekitar abad ke-16. Jadi pada masa pemerintahan di Bali itu adalah Raja Dalem Waturenggong di Gegel sana. Jadi kemudian sang empu suci melakukan perjalanan suci, atau lebih dikenal dengan Dharma Yatra. Beliau berjalan menyusuri pesisir selatan Pulau Bali dari wilayah barat hingga wilayah timur. Dalam perjalanannya, pada akhirnya sang empu suci menemukan sebuah pantai di daerah Tabanan, sekarang namanya Kabupaten Tabanan, dan tidak jauh dari desa Braban. Kemudian beliau melihat sebuah batu berbentuk pulau kecil di laut, dan tempat yang ada di depan ini adalah tempat beliau bermeditasi, dan beliau merasakan getaran suci di depan sana teman-teman. Nah, dari atas batu beliau menyarankan untuk mendirikan sebuah bangunan suci untuk pemujaan Tuhan yang sekarang menjadi Pura Tanah Lot. Itu adalah sedikit penggalan cerita, keunikan dan juga sejarah dari Pura Tanah Lot yang kita lihat di depan sana teman-teman. Jadi turis-turis dengan asik bermain di sini, dan biasanya turis-turis menuju ke pura atau di bawah sana ada tempat untuk memohon tirta suci. Jadi mereka biasanya ikut melakukan persembahyangan dan mendapatkan percikan tirta suci yang diyakini oleh para wisatawan yang datang ke sana. Mereka akan diberkati serta dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan di depan sini adalah ular suci. Kita akan coba melihat bagaimana sih ular suci yang ada di sini. Jadi teman-teman ikuti terus video ini. Ini video beda kan Pak? Iya. Makasih Pak. Kita bisa lihat teman-teman di sini wisatawan diperbolehkan untuk menyentuhnya, dan biasanya tidak boleh untuk mengangkat ular-ular suci yang ada di sini. Seperti inilah kondisi dan situasinya. Ayo. Tidak. Ini apa aku? Gak apa-apa. Git. Mana ada? Keng dodol. Dulu. Cuman ini nih. Nah, gitu kan. Oh, boleh pegang. Ya boleh pegang, untuk sambil doa deh ya. Ularnya tidak menggigit lah ya. Ya, gambar
lot, jadi tidak boleh diangkat, hanya sebatas di sini saja. Ya, terus proses berarti ya. Masih sekolah, proses sekolahnya berhasil. Nah, itulah tadi teman-teman, ular ini atau ular yang tadi kita lihat adalah salah satu ular suci dan sangat jinak sekali. Buat teman-teman yang ingin datang ke sini, silakan, dan ular ini tidak boleh diganggu karena dianggap sebagai cikal bakal penjaga dan melindungi seluruh area dari kekuatan jahat yang tidak terlihat. Dan mungkin teman-teman banyak sekali mendengar cerita tentang keanehan ataupun hal-hal berbau mistis di sekitaran pura ini. Dan kita akan lanjut terus jalan teman-teman. Jadi di sini kita lihat para wisatawan sangat asik sekali bermain hempasan ombak-ombak yang sedikit menggoda di sini. Dan biasanya kalau lagi airnya surut teman-teman tidak perlu berbasah-basahan di depan sana, karena kalau surut itu pemandangannya akan lebih sangat cantik lagi. Lihatlah di sini, jadi banyak juga wisatawan berada di depan sana. Mereka berada di bebatuan-bebatuan sana sambil nanti ada spot foto menarik tentang Pura Tanah Lot dari arah kiri sana. Kita akan lanjut terus jalan. Di sini banyak sekali kita lihat sendal-sendal, jadi wisatawan ingin melihat secara dekat tekstur ataupun keunikan dari Pura Tanah Lot di sana. Dan buat teman-teman yang pas di hari-hari upacara Hindu yang ada di Bali ini, khususnya di Pura Tanah Lot ini, teman-teman akan melihat bagaimana iring-iringan umat Hindu menuju ke pura sangat cantik sekali. Dan kalau kita ngomongin fungsi pura yang ada di depan ini adalah sebagai Dangkayangan, jadi pura suci besar yang ada di Bali. Pura Tanah Lot ini sebagai pura segara karena fungsinya sebagai tempat suci untuk memuja Batara atau Dewa Segara dengan manifestasi sebagai Dewa Kekuatan Lautan. Jadi tidak lepas dari mitos yang meliputi segala sesuatu mulai dari berdirinya Pura Tanah Lot sejak abad ke-16, dan ini tetap menjadi salah satu ikon utama pariwisata di Bali. Dan ini akan menjadi perjalanan religi juga buat teman-teman yang berasal dari daerah lain yang kebetulan menganut Hindu. Jadi teman-teman akan bisa berliburan dan berkunjung ke Pura Tanah Lot sambil menghaturkan sembah kepada Dewa Segara yang ada di depan sana. Indah sekali teman-teman. Dan di sini wisatawan-wisatawan tetap asik menikmati sunset yang sebentar lagi turun. Di depan sana, di depan atau di atas batu karang sana juga terdapat banyak sekali wisatawan-wisatawan yang ada berbaur dengan penduduk-penduduk lokal yang melakukan persembahyangan di sore hari ini. Kita akan lanjut terus jalan seperti janjinya Joe Update. Kita akan berkunjung ke Pura Batu Bolong yang ada di sebelah, kalau kita menghadap ke laut, jadi sebelah kanannya Pura Tanah Lot. Sangat cantik sekali, sebuah pura yang menjadi tempat banyak sekali orang-orang yang melakukan foto dan juga berburu sunset sambil melihat keindahan di sekitaran ataupun beberapa pura-pura yang ada di sini. Di sini kita lihat teman-teman, karang yang dihempaskan oleh ombak dan juga sunset yang menyinari sangat cantik sekali di depan sana. Semua wisatawan kelihatan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Jadi inilah situasi terkini Pura Suci Tanah Lot ataupun ikon pariwisata yang menjadi cikal bakal salah satu magnet untuk wisatawan-wisatawan yang datang ke Bali. Kita akan lanjut terus jalan teman-teman. Jadi semoga teman-teman dengan adanya video kali ini sedikit merasa kilas balik ataupun melepas kangen kalian yang sudah lama tidak ke Bali ataupun yang masih perjalanan menuju ke Bali. Jadi salah satu tempat wisata yang pingin teman-teman kunjungi ataupun akan teman-teman kunjungi. Jadi sudah lihat tadi situasinya seperti ini, keindahannya, keunikannya dan juga sejarahnya.
serta harga tiketnya Joadit juga sudah update tadi. Dan kita lanjut terus jalan sekarang. Tadi kita sudah melihat Pura Tanah Lot, sekarang kita akan berjalan kaki menuju ke sebelah kiri sana. Di sini kita lihat banyak sekali wisatawan-wisatawan yang masih sibuk bersuah foto. Dan buat teman-teman yang datang ke sini, siapkan baterai handphone yang cukup dan juga memori handphone yang cukup, karena akan banyak sekali teman-teman akan mendapatkan swafoto ataupun spot-spot foto yang menarik di sekitaran Pura Tanah Lot ini. Biasanya kalau sudah datang turis-turis dari Jepang dan juga dari Cina, mereka biasanya sudah mulai meramaikan. Tentunya akan semakin ramai juga, semakin padat, karena turis-turis Cina dan Jepang juga datangnya berrombongan ataupun menaiki bis teman-teman. Dan di sini biasanya tempat yang wajib mereka kunjungi. Oke, jadi teman-teman kita lanjut terus jalan. Kalau ngomongin tentang upacara Pura Tanah Lot yang tadi Joadit sempat singgung, jadi upacara umat Hindu yang dilakukan di Pura Tanah Lot ini dilaksanakan setiap 210 hari atau 6 bulan. Dan ini adalah menurut penanggalan Bali. Jadi hari jadi Pura Tanah Lot dilaksanakan pada Buddha Wage Langkir. Kalau teman-teman sedikit bingung, jadi 4 hari setelah Hari Raya Kuningan. Jadi Hari Raya Besar Kuningan, setelah 4 harinya datanglah ke Tanah Lot. Tentunya teman-teman akan melihat iring-iringan sekitaran desa Bramban ini ataupun di Kecamatan Mengu ini, mereka menghaturkan persembayangan. Jadi teman-teman akan menyaksikan bagaimana budaya Bali, umat Hindu yang melakukan iring-iringan berbaju putih dan biasanya yang wanita berbaju kuning, dan juga memiliki ataupun membawa berbagai ornamen-ornamen upacara. Sangat cantik sekali tentunya kalau teman-teman datang di sore hari, ditambah dengan keindahan Pura Tanah Lot serta sunset yang sangat cantik, tentunya akan menjadi pemandangan yang tidak ada duanya di Bali ini. Jadi ingat teman-teman, setiap 210 hari atau 6 bulan sekali setelah atau 4 hari setelah Hari Raya Kuningan. Nah, itulah tadi teman-teman. Jadi kita akan lanjut terus jalan. Di sini kita lihat para wisatawan yang sudah menghabiskan momen di Pura Tanah Lot tadi, mereka melanjutkan perjalanan. Dan ini juga tempat untuk keluar juga menuju ke parkiran area. Jadi sebelum itu kita akan lihat salah satu pura yang sangat cantik juga. Di sini biasanya para wisatawan duduk-duduk sambil menikmati kopi, karena di sini banyak sekali ada pedagang-pedagang yang hidangkan kopi dan snack-snack yang ada, sambil teman-teman setelah capek berdiri di sekitaran pura tadi bisa berselfie ataupun foto grup di sini. Dan taman-taman juga terawat dengan baik seperti ini. Dari sini juga ada spot foto yang sangat menarik juga di atas ketinggian tebing yang sangat cantik, dan panorama Pura Tanah Lot ada di depan sana. Jadi dari sini juga banyak wisatawan yang mengabadikan momen melihat deburan ombak di bawah sana. Sangat cantik sekali teman-teman. Inilah the real situasi bersama Joadit, karena setiap video ataupun Joadit mereview salah satu ikon pariwisata Bali, selalu videonya panjang. Semoga teman-teman tidak bosan. Kita akan lanjut terus jalan. Di sini juga terdapat banyak sekali wisatawan-wisatawan yang menghabiskan momen di mana matahari akan masuk ke peraduannya. Matahari akan sebentar lagi akan terbenam. Sangat cantik sekali di depan sana. Kita akan coba masuk dari sisi sebelah kanan pura yang ada di depan ini. Di sana biasanya banyak juga wisatawan-wisatawan yang sedang menghabiskan baterai handphonenya, karena momen-momen turunnya matahari ini adalah momen-momen yang ditunggu-tunggu oleh para wisatawan juga. Nah, kita akan coba masuk di sini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum pernah masuk ke area sisi sebelah kanan pura ini, jadi teman-teman bisa lihat di sini, bisa lurus ke depan, dan di sana juga terdapat anjungan juga buat wisatawan yang pingin secara clear melihat keindahan sunset. Jadi inilah situasinya. Kita dihadapkan dengan laut yang lepas dan matahari terbenam di sini. Jadi ya mirip dengan Pura Tanah Lot atau Pura Uluwatu teman-teman. Jadi Pura Uluwatu juga berada di atas tebing.
Dan kita sudah pernah mereviewnya juga dan melihat keindahan sunset dan melihat kecak juga. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat video tentang Pura Uluwatu, nanti bisa lihat di video Joadit sebelumnya. Kita sudah berkunjung 2 kali ke Pura Uluwatu, sangat ramai sekali. Lihatlah di sini para wisatawan dengan santai, sabar menyaksikan matahari terbenam yang sangat cantik di depan sini. Jadi di depan sana ada pura juga dengan bisa disebut Pura Batu Bolong teman-teman, seperti yang ada di Canggu dan juga ada di daerah lain juga. Jadi di sana biasanya tempat-tempat orang juga. Di video Joadit sebelumnya kita pernah berjalan kaki ke sana. Karena Joadit di video kedua biasanya datang ataupun sudah berada di objek wisata Tanah Lot ini sekitar jam 5. Tadi sedikit telat, Joadit datang ke sini sudah jam 6 sore. Sehingga kita tidak akan melihat pura yang ada di sebelah kiri sana. Namun kita akan melewatinya teman-teman. Di sana ada karang yang bolong. Biasanya arus laut masuk dari celah-celah batu karang yang ada di depan sana. Dan jadi tempat spot foto menarik juga. Dan banyak wisatawan-wisatawan yang berjejer biasanya di pagar-pagar seperti ini. Jadi kita akan lihat dulu. Semoga video ini menjadi tempat kenangan kalian bersama pasangan, bersama istri tercinta ataupun pacar baru, duduk-duduk di sini romantisan sambil mengenang-enang kisah-kisah dulu bersama pasangan kalian masing-masing. Jadi ya kita akan lanjut terus, kita akan berjalan menyisiri jalur pathway ini dan kita akan lihat bagaimana antusias dari para wisatawan juga dan beberapa tukang foto keliling juga. Biasanya mereka menawarkan jasa foto dan juga bisa mengabadikan momen dan dengan spot-spot yang biasanya mereka ketahui teman-teman. Jadi inilah situasinya, orang-orang masih duduk-duduk ataupun berdiri melihat matahari terbenam di sisi-sisi sebelah kiri ini. Jadi kita akan lurus terus berjalan ke sana. Dari tadi kita melihat banyak sekali turis-turis India yang sudah datang ke Bali karena kunjungan turis India sekarang sudah mencapai ribuan orang teman-teman. Jadi 20 besar negara asal kedatangan warga negara asing ke Bali di tahun 2023 ataupun sampai November ini. Australia tetap nomor 1, jadi sekitar 10.814 orang. Dan India itu sudah mencapai ranking 2 loh teman-teman. Jadi 34.499 orang. Dan ketiga adalah turis Cina yang mendominasi datang ke Bali juga sampai ke bulan November ini. Setelah itu ada Singapura 21.000. Ada Korea atau Korea Selatan 18 ribuan. Setelah itu turis-turis Malaysia, turis-turis Amerika, UK, turis-turis Eropa dari Prancis, Jerman, dan juga turis Rusia sudah mencapai 11.592 orang. Dan Jepang juga sudah mulai berdatangan ke Bali. Turis-turis Asia seperti Filipina juga sudah mencapai ranking 13 sekarang menuju ke Bali. Ada turis dari Belanda sudah mencapai 8 ribuan orang. Setelah itu ada Taiwan, New Zealand, tamu dari Eropa juga, dari Spain dan Vietnam, Kanada, dan nomor 20 adalah Italia. Sudah mencapai 4 ribuan orang. Jadi cukup menggembirakan juga di bulan November, bulan yang biasanya low season di Bali, namun tingkat kunjungan para wisatawan semakin meningkat. Jadi semoga Bali tetap menjaga adat istiadat dan budayanya serta pelayanannya. Infrastruktur sudah dibangun sedemikian rupa, namun Bali tetap menghadapi masalah parkir, jalan yang kecil dan juga trotoar yang kecil. Jadi semoga pemerintah lokal kedepannya lebih memperhatikan trotoar dan juga kemacetan yang ada di Bali ini. Jadi itu sedikit kritikan dari Joe Update ini. Oke, jadi teman-teman, kita sudah menuju ke pintu keluar. Dari tadi kita sudah dihadapkan menuju ke pintu keluar juga terdapat toko-toko oleh-oleh juga. Dan kita sebentar lagi akan tiba di parkiran. Buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti video Joe Update yang sangat panjang ini.
Semoga terhibur dan juga mendapatkan sedikit gambaran bagaimana situasi Bali, terutama di ikon pariwisata Bali ini, yaitu Pura Tanah Lot. Kita akan terus melakukan update-update tentang Bali, jadi semoga teman-teman tetap setia di jalur Gaspol bersama Joe Update ini. Salam Gaspol dari Bali dan bye-bye.